Hello everyone, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Well, welcome to my online class. Hari ini, di video ini, kita akan belajar mengenai tenses. Kira-kira tenses apa yang akan kita pelajari di video kita kali ini? Yap, kita akan belajar mengenai present perfect tense. So, without any further ado, let's get started. First of all, we have to know what is the present perfect tense. The present perfect tense is used to indicate a link between the present and the past. In bahasa, present perfect tense digunakan untuk menunjukkan hubungan di masa kini dan di masa lampau atau masa lalu. Jadi, present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang waktu kejadiannya itu terjadi sebelum sekarang, namun tidak spesifik. Seperti yang kalian lihat di diagram, ya, di situ ada diagram waktu, ada past, present, dan future. Masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Posisi present perfect itu berada di antara past dan present, ya, yang ditandai dengan huruf X. So, dari diagram tersebut kita bisa mengkonklusikan atau bisa menyimpulkan bahwa present perfect itu menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih ada hubungan atau masih ada kaitannya dengan kejadian di masa sekarang ini. So, cukup mudah dipahami bukan? Lalu, bagaimana formula atau pattern dari present perfect? So, look at this topic, forming the present perfect. Dalam present perfect juga ada kalimat verbal sentence dan juga nominal sentence ya, dimana verbal sentence itu dicirikan predikatnya berisi verb aktif, seperti see, walk, work, study, drink, dan sebagainya. Seperti yang kalian lihat, kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya pada verbal sentence itu terbagi menjadi dua pattern. Ini didasari oleh subjeknya. Ada subjek plural dan juga ada subjek singular. Untuk subjek plural seperti I, you, we, dan they diikuti dengan auxiliary have. Kemudian diikuti dengan verb 3. Sedangkan untuk subjek singular seperti he, she, dan it diikuti dengan auxiliary has and then followed by verb 3. Untuk kalimat negatif pun sama, hanya saja terdapat tambahan not di antara auxiliary have or has kemudian verb 3-nya. Seperti subjek I, you, we, they and then followed by have and then not and the last verb 3. Untuk subjek he, she, it followed by has and then not and then followed by verb 3. Dan untuk interrogative sentence, auxiliary have dan has kalian pindahkan ke depan sebelum subjek, kemudian kalian ikuti subjek dan juga verb 3. Jangan lupa untuk question mark-nya. Sedangkan untuk kalimat tanya bentuk WH question, kalian tinggal tambahkan WH question sebelum auxiliary have dan has. Cukup mudah bukan? Now let's move to the pattern of present perfect on nominal sentence. Perbedaan dari verbal sentence dan nominal sentence itu terletak pada predikatnya. Untuk verbal sentence, predikat diisi oleh verb aktif. Untuk nominal sentence, predikat diisi dengan be. Untuk present perfect tense, ya di sini polanya sama untuk kalimat nominal dan verbal, hanya saja nanti akan berbeda pada verbnya. Untuk subjek I, you, they, we atau subjek plural itu diikuti dengan auxiliary have or have not, kemudian diikuti dengan been, pengganti dari verb 3-nya. Kemudian followed by adjective or adverb. Sedangkan untuk subjek she, he, it atau subjek tunggal itu diikuti dengan auxiliary has or has not and then followed by been and then followed by adjective or adverb. Jadi been di sini adalah pengganti dari verb 3. Ya, dan been merupakan verb 3 dari
be. Dan berikut contoh dari pola kalimat bentuk positif, negatif, dan juga kalimat tanya pada kalimat verbal dan juga nominal. Terlihat jelas sekali ya perbedaannya pada predikatnya. Jika pada kalimat verbal itu predikat diisi dengan verb 3 atau verb aktif, sedangkan pada kalimat nominal verbal diisi dengan been. Walaupun been sendiri juga merupakan past participle ya atau verb 3 dari kata be. Dan perlu diingatkan lagi pada bentuk present perfect tense karena di sini ada tambahan kata present ya. Ingat bahwa dalam present itu subjek singular seperti she, he, it atau subjek tunggal lainnya itu suka dengan s. Maksudnya suka dengan s itu bahwa auxiliary atau predikatnya itu ada tambahan s atau is. Ya, dan untuk present perfect tense ini yang menggunakan has ya, itu adalah subjek she, he, it. Sedangkan have adalah I, you, they, dan we. Jadi kalian tidak perlu bingung ya. Kalau kalian pun masih bingung mengenai siapa yang harus menggunakan have dan siapa yang harus menggunakan has, kalian tinggal lihat saja bahwa subjeknya itu tunggal pasti harus menggunakan has, sedangkan subjeknya jamak itu menggunakan have. Seperti itu. Mudah dipahami ya. Untuk polanya semuanya sama seperti pada kalimat verbal dan juga pada kalimat nominal. Then when do we use present perfect? Kapan kita menggunakan present perfect? Present perfect digunakan pada beberapa kondisi. Yang pertama, present perfect is used when action started in the past and continuing in the present. Jadi untuk menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lampau namun masih berlangsung di masa sekarang. For example, they haven't lived here for years. Mereka belum lama tinggal di sini. It means that mereka masih tinggal di sini. Nomor 2, she has worked in the bank for 5 years. Dia telah bekerja di bank selama 5 tahun. It means dia sudah bekerja di bank dari 5 tahun yang lalu dan sekarang pun masih bekerja di bank. Number 3, have you played the piano since you were a child? Pernahkah kamu bermain piano sedari kamu kecil? It means that apakah dia pernah bermain piano semenjak dia kecil sampai sekarang dia dewasa? The second condition, present perfect tense is used when the time period referred to has not finished. Jadi dimaksudkan present perfect digunakan saat periode kejadian belum berakhir atau belum selesai. Contohnya, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Kita ambil contoh number 3 ya, we haven't seen her today. Kita belum melihat dia hari ini. Saat kita menyatakan itu, ada adverb of time di situ today. Nah, menyebutkan today dikala saat today itu belum berakhir, hari itu belum berakhir atau belum berganti hari. Ya, jadi periode waktunya itu belum berakhir. Nah, di sini kita mengungkapkan dengan present perfect tense. Ya, we haven't seen her today. The third situation, present perfect, is used when the actions repeated in an unspecified period between the past and now. Jadi present perfect digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang berulang terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan antara masa lampau dan masa sekarang. For example, they have seen that film 6 times. It has happened several times already. She has visited them frequently. Kita ambil contoh nomor 1, they have seen that film 6 times. Dia telah menonton film tersebut selama atau sebanyak 6 kali. Dari pertama dia menonton film, itu terjadi pada waktu yang tidak ditentukan, namun terjadi di masa lampau. Dari masa lampau hingga masa sekarang, ternyata mereka sudah menonton selama 6 kali dalam waktu yang tidak ditentukan.
The next situation, present perfect is used to tell the action completed in the very recent past by adding the word just. Present perfect digunakan juga untuk menyatakan suatu kegiatan yang baru saja selesai atau baru saja berakhir. Dan biasanya ada pemberian tambahan kata just atau baru saja in bahasa. For examples, have you just finished work? I have just eaten. We have just seen her. Kita ambil contoh nomor 3. We have just seen her. Kita baru saja bertemu dengan dia atau baru saja kita melihat dia. Nah, ini dimaksudkan bahwa kejadian tersebut baru saja terjadi tidak lama setelah dia mengungkapkan hal tersebut. Ya, maybe not more than an hour maybe. Ya, kita sebutnya baru saja. Nah, ini kita menggunakan dengan present perfect. The last but not least, present perfect tense is used when the precise time of the action is not important or not known. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang mana waktu kejadiannya tidak penting atau tidak diketahui. For examples, someone has eaten my soup. Have you seen Gone with the Wind? She studied Japanese, Russian, and English. Kita ambil contoh nomor 2. Have you seen Gone with the Wind? Gone with the Wind ini adalah judul film ya. Nah, si penanya menanyakan, pernahkah kamu menonton Gone with the Wind? Tanpa memperhatikan atau tanpa menekankan kapan dia atau kapan temannya pernah melihatnya. Nah, ini kita bisa mengungkapkannya dengan present perfect tense. Karena dia hanya ingin mengetahui pernah atau tidak temannya itu melihat film tersebut. And now take a look at this example of present perfect. Dad blah 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 his car key and that is lost in the bracket. Dad merupakan subjek tunggal sehingga kita membutuhkan auxiliary has and then followed by lost. Lost merupakan verb 3 dari lost. So the correct answer is Dad has lost his car key. Kenapa kita menggunakan present perfect tense? Karena di sini waktu kejadian hilangnya kunci tidak ditentukan atau tidak diketahui. Second example. I blah 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 this movie twice and then there is a word see in the bracket. I merupakan subjek plural sehingga kita membutuhkan auxiliary have and then followed by seen. Seen merupakan verb 3 atau past participle dari kata see. Sehingga the correct answer-nya adalah I have seen this movie twice. Saya telah melihat movie ini 2 kali. Nah, ini sesuai dengan kondisi present perfect tense di mana untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang berulang kali terjadi namun di waktu yang tidak ditentukan. The next example. I blah 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 here since June and there is a word work in the bracket. I merupakan subjek plural sama seperti sebelumnya. Sehingga kita membutuhkan auxiliary have and then diikuti dengan verb worked. Worked merupakan verb 3 dari work. Hati-hati ya, verb itu ada yang bentuk regular dan ada yang bentuk irregular. Jadi kalian harus paham betul ya. So the correct answer, I have worked here since June. Here is the example of present perfect tense in nominal sentence. He blah 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 ill for 2 days and there is be in the bracket. He merupakan subjek tunggal sehingga kita memerlukan auxiliary has and then followed by been. Been merupakan verb 3 dari be. So the correct answer is he has been ill for 2 days. Nah, di sini ada kata for dan sebelumnya ada kata since yang merupakan time marker dari present perfect tense. Ya, jadi jika ada for dan since ini kemungkinan besar merupakan present perfect tense. Another example of present perfect tense in nominal sentence. They blah 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 in Canada for 3 weeks and there is be in the bracket.
They merupakan plural subject atau subjek jamak, sehingga kita membutuhkan auxiliary have and then followed by been. Been, verb 3 dari be. And then followed by adverb. So the correct answer, they have been in Canada for 3 weeks, yang artinya mereka telah berada di Kanada selama 3 minggu. Okay guys, that's a brief explanation about present perfect tense. Hopefully you understand well about the material today. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video to your friends. See you on the next video. Bye!